pengelasan di bawah air. Setahu saya namanya ngelas itu butuh api, butuh listrik. Iya. Kalau di bawah air apa nggak kesetrum orang yang ngelasnya ya? Penghasilan seorang welder, underwater welder lebih tepatnya. Ya. Berapa sih Pak yang Bapak tahu? Vokasi Journey adalah sebuah program perjalanan tim vokasi dalam melihat, menemukan potensi-potensi dari berbagai satuan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Tapi bukan cuma itu, saya juga akan mengajak sobat vokasi semua dalam mengeksplorasi keragaman kuliner dan keunikan kota yang saya datangi. Welcome to Batam. Wow. Keren banget ya. Sobat Vokasi, jembatan ini namanya adalah Jembatan Barelang, jembatan yang menghubungkan 3 pulau besar, yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Sobat Vokasi, saya lagi ada di atas Jembatan Barelang dan lagi mengamati pulau-pulau yang tersebar di sekitar Batam ini. Saya ngelihat ada banyak kapal di sini dan juga sempat ngelihat beberapa kapal tanker tapi di kejauhan sana. Yang membuat saya penasaran adalah gimana kalau pada kapal-kapal tanker ini terjadi kebocoran atau kerusakan di bawah permukaan air. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya akan mendatangi sebuah SMK yang sangat spesial. Apa yang spesial dari situ? Ayo ikuti perjalanan saya selanjutnya. Saya mendatangi SMK Negeri 1 Batam yang berjarak sekitar 11 km dari Jembatan Barelang. Sekolah kejuruan pertama di Batam ini berdiri sejak tahun 1997 dan kini sudah memiliki 6 program keahlian. Saya diarahkan untuk bertemu Ibu Lea Lindrawijaya Suroso, Kepala SMK Negeri 1 Batam. Ibu Lea. Waalaikumsalam, Mbak Yesi. Akhirnya Iya. ketemu setelah kita WA-WA-an ya. Iya. Halo, Pak. Kabar. Alhamdulillah. Baik. Oke, ayo mari. Mari Bu. Oke, Pak. Oke, silakan Mbak Yes. Makasih Ibu. Wah, Sama-sama. nyaman banget ini kantinnya. Ini karya siswa di sini, Bu. Ya, ini karya siswa Ini juga muralnya. dan ini juga karya siswa. Jadi baik yang desainnya, yang gambarnya, kemudian yang aplikator ke dinding ini juga dari siswa kami. Wah, keren banget. Siswa-siswa di sini semuanya dari Batam, Bu. Asalnya. Sebagian besar dari Batam, tapi ada yang dari luar Batam. Nah, mereka tuh kalau sekolah di SMKN 1 Batam ini berarti ngekos Bu atau gimana Bu? Ada yang tinggal di asrama. Di sini ada asrama. Kami memiliki asrama siswa dan siswi. Terus apa lagi Bu keunggulan dari SMKN 1 Batam ini? Tentu keunggulan kami itu dari sisi akademik, Ya. dari 6 kompetensi keahlian yang kami miliki. Oh, ada 6. Jadi iya betul. Jadi ada kompetensi keahlian teknik pemesinan, kemudian otomasi industri, teknik pengelasan, elektronika industri, mekatronika, dan teknik komputer jaringan. Jadi dari semua 6 kompetensi keahlian yang kami miliki, alhamdulillah sudah memiliki sarana pembelajaran yang lebih dari cukup untuk ikut memberikan kontribusi pada hasil pembelajaran yang bagus dan prestasi sekolah yang luar biasa, alhamdulillah sampai hari ini seperti itu. Wah, dan Sobat Vokasi tahu nggak sih? Tahu nggak Bu? Ya. Saya udah riset-riset nih soal SMKN 1 Batam. Ternyata ada yang istimewa di sini, yaitu BLB. Apa BLB? Tahu nggak Bu? BLB? Dari salah satu tadi jurusannya, bukan las biasa. Jadi ada teknik pengelasan tadi ya Bu Betul. ya? Tapi ada yang nggak biasa. Betul. Apakah itu Bu? Boleh Gitu. dijelaskan? Ya, BLB tadi ya, bukan Iya. las biasa. Ya, karena kami memiliki workshop underwater welding atau workshop untuk melakukan pekerjaan las di bawah air. Hah? Ada Ya, di sini? Ada.
pengelasan di bawah air. Setahu saya namanya ngelas itu butuh api, butuh listrik. Iya. Kalau di bawah air apa nggak kesetrum orang yang ngelasnya ya? Oke, aku pengen lihat, please Ibu tolong bawa saya ke tempat yang Ibu sebutkan tadi. Di mana Bu tempatnya? Oke, silakan kita lihat ke workshopnya langsung. Di sana, Ibu. Biar bisa membuktikan bahwa mengelas itu bisa dilakukan di bawah air. Oke, Gitu. let's go. Ayo. Ibu Kepala Sekolah mempertemukan saya dengan Bapak Ahmad Husaini, Guru Teknik Pengelasan SMK Negeri 1 Batam. Saya diajak melihat ruangan yang berisi air seperti akuarium, tempat siswa berlatih teknik pengelasan bawah Ini air. chamber namanya. Ruangan ini biasa disebut chamber. Di chamber bagian atas sudah menunggu 2 orang murid Pak Ahmad Husaini. Rahmat Fauzi akan bertugas sebagai pengelas bawah air atau biasa disebut underwater welder. Dan Emri Dofatur Rahman akan menjadi teman kerja bagi pengelas bawah air atau buddy bagi welder. Sebelum masuk ke dalam air layaknya penyelam pada umumnya, Rahmat dan Rido juga harus melakukan pemanasan untuk menghindari kram di dalam air. Setelah itu mereka mengenakan baju selam lengkap untuk scuba diving dan ditambah sarung tangan khusus welder bagi Rahmat. Tak lupa Rahmat juga mengenakan helm KMB alias Kirby Morgan Helmet. Helm ini biasa digunakan pengelas bawah air untuk melindungi muka mereka dari percikan api. Dan untuk dapat bernapas serta berkomunikasi di bawah air. Pak Ahmad Husaini berperan sebagai tender dalam latihan hari ini. Tugasnya adalah membantu proses penyelaman dari atas permukaan air, mengawasi lingkungan sekitar welder, dan mengatur sistem kerja peralatan menyelam dan peralatan las. Oke, silakan bergerak ke tangga chamber. Saya lihat dari sebelah sana ya Pak ya. Oke, silakan. Oke, silakan menyelam ke dasar permukaan. Ada terjadi kebocoran? Oke, silakan bergerak ke meja pengelasan. Silakan prepare benda untuk melakukan pengelasan. Ready untuk mengelas? Power on. Boyan. Aman, aman, aman. Oke. Up. Cool. Sarange, sarange yo. Vokasi maksudnya. Love dirjen vokasi. Ya. Monggo. Wah, mereka sudah sukses. Sekarang kita lihat ya hasil lasannya gimana. Oke, silakan bersih hasil pekerjaan. Oke, silakan naik ke permukaan. Oke Pak, iya seru banget Pak tadi. Ya.
Oh seperti itu ternyata proses underwater welding ya, Ya. Pak. Jadi memang harus ada yang di atas Ada sebagai tender. yaitu Bapak. Ya. Di bawah harus ada body Body ya, dan penemani. juga welder. Ya. Dan di sini ada apa aja Pak alat-alatnya Pak? Oke, saya akan menjelaskan. Yang pertama ini tabung oksigen untuk yang ke helm penyelam tadi. Kita alirkan dari sini, ini masuk nanti dari sini. Kita alirkan menggunakan kabel unical kabel. Oh gitu. Iya, nanti kita alirkan ke sana. Lalu nanti ada satu lagi kabel yang khusus untuk ke radio. Jadi kita bisa lihat di sini, ini ada tekanan kerja. Kita bisa 2 penyelam, tapi kita set 1 penyelam. Ini tekanan tabung yang ada sekarang. Ya, ini kondisi tekanan penyelamnya tabungnya. Oke. Ini yang kita matikan, kita hidupkan hanya 1. Yang 1 tidak terpakai. Untuk selanjutnya ini adalah mesin lasnya. Mesin lasnya pada prinsipnya sama, ya, Sama Mbak Yesi, dengan yang sama bukan yang di underwater. darat. Oh ya sama dengan. Cuma bedanya kita menurunkan kabel. Ini ada kabel positif untuk elektroda, kita turunkan ke bawah, ya. Jadi nanti dia kabelnya kita semua terisolasi. Kalau misalnya tidak terisolasi bisa terjadi short bagi welder. Bisa kesetrum gitu Pak ya? Ya, ini kabelnya khusus, beda dengan yang di darat. Ini ada kabel negatifnya, masanya, nanti kita akan hubungkan ke meja. Setelah itu nanti kita kalau ada perintah, kita ada power on-nya nanti, sesuai dengan radio, nanti kita menghidupkan list. Ya, Nyala nih Pak? nyala. Nggak apa-apa Welder tuh. bisa mengelas. Oh iya. Ya, setelah itu nanti kita selesai welder mengelas, kita power off. Oh begitu. Dan yang perlu saya jelaskan lagi nih, hasilnya. Ini Jadi hasil. kabel ya, Oh, ini ya. kawat lasnya, ini namanya broko ya. Ini kita lihat kalau udah dibuka, nih di dalamnya satu tabung ini berisi 50 batang ya. Itu kabel las. Ya, kawat las namanya, kawat las. elektroda namanya. Elektroda. Nah, seperti ini Mbak Esi. Boleh dipegang? Boleh. Nggak nyetrum kan? Enggak. Ya, nanti Oh gini. yang ini. dilapisi sama lilin Oh. supaya tidak jadi short nih seperti ini. Tapi di darat pakai kayak gini juga nggak Pak? Enggak, Oh, darat beda. dia terbuka, tidak ada pelapisnya. Oh itu Ya. yang membedakan. Ya. Ya. Ini hasil anak yang kita ngelas. Barusan ya Pak ya? Ya, barusan. Wah rapi banget. Ya, ini seperti inilah Udah hasilnya. terlatih sih ya lihat tuh. Rapi sekali dari 2 plat besi ya. Ya, kita menyambung dua buat besi. Nah ini bisa bayangkan ya Sobat Vokasi kalau ini terjadi di lautan. Ya, Ya. Kalau di sini nggak ada arusnya ya Pak ya? ya nggak ada. Ya. Nggak ada kalau di lautan? Ya. Kita Kita fungsinya nanti di underwater nih terjadi kebocoran kapal, kita Iya. tambal, kita menggunakan plat seperti ini. Hanya sifatnya temporary. Nah terus kalau yang Bapak tahu nih penghasilan seorang welder, underwater welder lebih tepatnya, Ya. berapa sih Pak yang Bapak tahu? Kalau standar dunia itu 350 US per day. US dollar US dollar per day. per day, tapi dia dalam satu hari itu diperbolehkan hanya 2 jam bekerja di dalam air, 8 jam dia harus istirahat. Berarti 350 US dollar per 2 jam dong Pak? Bisa Ya, dibilang per kayak 2 gitu jam ya? boleh dikatakan. Karena dia sifatnya tidak boleh lama di dalam air, karena tekanan udara itu bisa menyebabkan telinga kita bisa pekak. Jadi hanya 2 jam saja yang bisa direkomendasi. Berarti sekitar 5 juta ya Pak? Iya. 5 jutaan per Iya. 2 jam. Wow, saya mau, tapi saya takut. Oke. Oke, terus syarat-syaratnya kalau mau jadi underwater welder, Iya, itu apa aja sih Pak? Yang pertama syaratnya yang pertama keberanian. Jangan menengok air sudah takut, menengok laut takut. Yang kedua, dia bisa berenang. Yang ketiga itu dia ada mempunyai sertifikat diving penyelam. Karena dari diving dulu dia bisa melakukan aktivitas. Itu 3 syaratnya. Oh berarti kalau Sobat Vokasi punya hobi berenang, hobi diving, Ya. cocok banget ya? Iya. Punya Begitu keberanian. keren loh ya, punya keberanian ya yang Ya, penting ya. Oke Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama murid-murid Bapak. Oke, silakan. Makasih Pak. Hai teman-teman, siapa yang namanya Rido? Pakai Roma nggak Ridonya? Kirain penyanyi. Kamu Fauzi, oke. Fauzi dan Rido, kalian ini murid atau alumni dari? Oh alumni. Oh alumni, oke. Dan kalian kenapa sih memilih ngambil muatan lokal underwater welding ini? Dari Fauzi dulu deh, kenapa tuh? Karena saya dari awal masuk SMK 1 ini, saya
cita-cita saya udah pengen jadi ini underwater welding. Serius? Iya. Tapi emang pas kamu masuk udah ada? Pas masuk saya belum ada. Oh. Cuman gitu. kebetulan ada pas sudah masuk. Emang suka berenang dari dulu? Iya, suka. Dan udah bisa nyelam sebelum masuk sini? Sebelum masuk nggak bisa, cuman berenang bisa. Oh, tapi belajarnya di sini ya? Iya, belajarnya di sini. Ngambil sertifikat diving juga di SMK ini. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau saya itu dibandingkan itu seperti kesempatan untuk berpengalaman dalam bidang underwater welding. Dan juga ini juga salah satunya di Indonesia dari SMK yang punya underwater welding. Kayak saya ambil ya. Jadi jangan disia-siain ya. Jangan kesempatan. disia-siain. Tapi kalian pernah takut gak sih, pernah ada pas percobaan belajar pernah gagal atau dapat tantangan gak sih? Kamu dulu deh. Kalau gagal ya pasti pernah, karena kan udara yang dalam tangki itu kan berbeda dengan udara yang kita hirup seperti biasa. Kayak contohnya dalam kasus saya ini pasti panik tuh pas di dalam itu, nafas nggak teratur, temponya nggak ada, semuanya. Oh, kamu pernah panik juga ya? Panik juga. Kalau kamu gimana? Kalau saya pernah takut pada saat pertama kali nyelam di laut pas itu. Oh, pas di laut Iya. lepas. Saya lihat kan dalam kali. Oh gitu. Jadi agak panik sedikit. Panik juga ya? Iya. Kayaknya semua penyelam pertama pasti Iya. panik duluan ya. Tapi gak pernah ketemu hiu. Nggak pernah. Oh, gak pernah ya. Ketemu Patrick, SpongeBob. Nggak pernah. Oke. Kalian punya pesan-pesan nggak buat sobat vokasi yang kira-kira pengen nyobain nih jadi underwater welder? Silahkan ngomong ke sana, dari kamu dulu ya. Untuk adik-adik yang untuk mau ke underwater welding, siapin mental, fisik, dan juga latihan berenang dulu sebelum untuk terjun ke underwater welding ini. Oke, kalau kamu gimana pesannya? Untuk saya pesannya siapkan fisik yang kuat karena mengelas di dalam air ini bukanlah hal yang mudah. Nah, Tapi penghasilannya lumayan ya. penghasilannya lumayan. Oke, makanya ditunggu loh di SMK 1 Batam ya. Oke, dadah! Nah, itu dia Sobat Vokasi, sedikit perkenalan kita dengan pengelasan bawah air di SMK Negeri 1 Batam. Jangan lupa tonton episode lainnya dari Vokasi Journey. Dan kalau kalian punya saran tentang sekolah vokasi lain yang harus didatangi, boleh komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Hai Sobat Vokasi, sekarang saya sudah ada di Politeknik Negeri Batam. Ada harta karun apa aja di Politeknik Negeri Batam ini? Ayo ikuti perjalanan saya.